Mira membuka mata. Ia terkejut berada dalam satu ruang asing. Ia tahu ini ruang rumah sakit. Kenapa dia bisa ada di sini? Mata beningnya yang sayu menatap Wati yang duduk di hadapannya. Selain itu, ada juga salah satu ustazah dan Ustadz Arham. Ia semakin bingung. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Akhirnya kamu siuman, Mir. Tadi selepas dari kamar mandi, kamu pingsan. Makanya kami membawamu ke sini. Ustadz Arham yang menyetir mobilnya. Wati menjelaskan dengan lembut, kendati hatinya kacau tak menentu. Saat dokter memeriksa, sang cucu ternyata tengah berbadan dua. Mira tak tahu harus berkata apa. Ia sadar kondisinya semakin melemah. Jauh di lubuk hatinya, ia ingin bertanya pada dokter yang memeriksa. Apakah bayi dalam rahimnya baik-baik saja? Ia menatap Wati dan ustazah itu bergantian. Entah kenapa, hatinya mengatakan bahwa dua orang ini telah mengetahui kehamilannya. Ustadz Arham hanya duduk terdiam. Ia memikirkan serangkaian kata yang tepat untuk menjelaskan kondisi Mira pada sang pemilik pondok. Rasanya terkejut luar biasa kala sang dokter mengatakan bahwa Mira tengah hamil dan kondisi bayinya baik-baik saja. Dokter berpesan agar wanita itu jangan sampai kecapean karena kondisi kandungan yang agak melemah. Bayi kamu baik-baik saja, Mir. Tambah Wati dengan raut wajah yang begitu sedih. Ia memikirkan bagaimana nasib Mira ke depan. Ia tak yakin Pak Arif akan tetap menerimanya di pondok setelah tahu kondisi Mira. Mira tersentak. Ia tak dapat menutupi rasa malu dan sedihnya. Wajahnya tertunduk, dan air mata jatuh perlahan. Maafkan Mira, Nek. Jika keberadaan Mira hanya menjadi aib di pondok, Mira akan pergi dari pondok secepatnya. Hati Mira remuk. Ia bahkan tak tahu harus kemana jika memang tidak diperkenankan tinggal dan bekerja di pondok. Kembali ke Bandung rasanya tak mungkin. Ia tak ingin Aska menemukannya. Meski ia yakin, Gavin akan tetap menerimanya bekerja kembali di perusahaannya. Tak peduli dengan kondisinya. Namun ia sudah tak ingin lagi mengukir kehidupan di kota yang mempertemukannya dengan Aska. Dari pertemuan itulah segala kemaksiatan dimulai. Ia tahu jika kembali bekerja di perusahaan Gavin, gaji yang ia dapat insya Allah bisa membiayai kehidupannya dan calon bayinya. Sedang jika ia bertahan di kota kecil ini, ia harus berjuang lebih keras mengelola gaji yang jauh lebih kecil dibanding apa yang dia dapat dulu. Namun hatinya lebih tenang, karena ia berharap bisa belajar agama di pondok. Tekadnya untuk bertobat dan memperbaiki diri begitu kuat. Siapa ayahnya, Mir? Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu hamil? Seandainya nenek tahu kamu hamil, nenek akan berterus terang tentang kondisimu pada Pak Arif. Seandainya kamu gak boleh tinggal di pondok, kamu bisa tinggal di rumah nenek di kampung. Mira terisak. Mendapatkan satu pertanyaan sederhana sudah membuatnya tertekan. Pertanyaan sederhana, tapi begitu sulit untuk dijawab. Ayahnya ada. Ayahnya juga tahu saya hamil. Tapi saya memutuskan pergi karena saya tahu saya nggak mungkin bisa bareng dia. Saya ingin belajar agama di pondok. Saya ingin bertobat. Bulir bening itu mengalir deras. Ustazah Zahra merasa terenyuh mendengar tangis yang menyayat. Arham hanya membisu dengan tatapan kosong dan tak bermuara di ujung manapun. Ia tersentuh mendengar penuturan Mira yang diiringi derai tangis. Sudah. Kita bahas nanti setelah tiba di pondok. Sekarang biarkan Mira istirahat dulu. Nanti kita bicarakan dengan Pak Arif. Jaga aib ini, jangan sampai tersebar di pondok. Ustazah Zahra menepuk-nepuk bahu Mira pelan. Arif, laki-laki berusia 48 tahun itu menatap sang istri sejenak. Makna dari lirikan itu adalah ia butuh masukan dari sang istri terkait kondisi Mira. Wati memohon dengan mata yang berkaca. Saya mohon, Pak, beri kesempatan Mira untuk memperbaiki hidupnya di sini. Bukankah pondok ini selain menerima santri usia sekolah, juga menerima santri dewasa yang ingin belajar dan memperdalam agama? Pondok ini juga menerima orang-orang yang punya masa lalu pahit. Ibu Mira sudah meninggal. Ayahnya tidak bertanggung jawab dan tidak peduli padanya. Mira masih punya paman, adik dari ibunya, tapi jauh di Kalimantan. Mira ini satu-satunya cucu dari almarhumah kakak saya yang dekat sama saya.
Jadi sudah seperti cucu kandung. Saya nggak tega kalau dia hidup sendiri. Saya ingin mendampingi dia. Wanita lanjut usia yang masih terlihat sehat itu menyeka air matanya berulang. Ummu Salamah, istri Pak Arif, tak tega juga mendengar tangis tukang masak yang sudah bekerja di pondoknya puluhan tahun. Betul apa yang dikatakan Bu Wati. Mira punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita terima saja dia. Kalau Mira tinggal sendiri di tempat lain, yang Umi takutkan gak ada yang membimbing dia. Nanti dia semakin terjerumus. Ummu Salamah menatap sang suami dengan tatapan memohon. Untuk menjaga aib ini, jangan pernah bercerita apapun bahwa Mira hamil di luar nikah. Biarkan saja orang tahunya Mira ini sudah bersuami. Lanjut wanita parubaya itu lagi. Arif menghembuskan nafas. Tentu ia tak akan tega meminta wanita yang sedang hamil keluar dari pondok. Sementara ia tak memiliki kerabat yang siap menampung. Hanya Wati satu-satunya kerabat yang masih peduli padanya. Baiklah, Mira akan tetap tinggal di sini. Karena kondisinya sedang lemah, saya nggak akan menuntut dia untuk ikut bekerja. Kalaupun Mira tetap ingin memasak, silakan saja. Asal jangan kecapean. Menjaga kehamilannya jauh lebih penting. Arif berkata dengan bijaknya. Wati menitikkan air mata saking terharunya. Mira pun tak bisa berkata-kata lagi selain mengucapkan terima kasih berulang kali. Baik Ummu Salamah maupun Arif tak henti memotivasinya bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat, seburuk apapun masa lalunya. Aska membuka album foto di ponselnya. Tanpa Mira tahu, terkadang ia memotret wanita itu kala tertidur. Raut wajahnya gambarkan kelelahan tapi begitu inosen di satu sisi. Ia baru sadar, wanita itu benar-benar membuatnya tak berdaya. Terkadang ia ragu, apa ia masih waras? Belakangan ini tidurnya tidak pernah lelap. Ia selalu terbayang Mira yang entah berada di mana. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Bagaimana keadaan calon bayinya. Kemarin ia mendesak Gavin untuk memberitahu alamat Mira sebelum wanita itu pindah. Ia tahu Gavin dan Rea tengah liburan di Bali. Tapi ia tak peduli jika dicap mengganggu acara liburan mereka. Ia butuh info secepatnya. Gavin menghubungi bawahannya di kantor untuk mencari arsip data karyawan. Akhirnya Aska mendapatkan alamat kontrakan Mira yang sudah ditinggali Mira dan ibunya sejak Mira kecil. Aska menyusul ke sana, bertanya-tanya pada orang-orang yang tinggal di sekitar kontrakan Mira. Tak ada satupun yang tahu. Hingga akhirnya, ia bertanya pada pemilik kontrakan. Sang pemilik kontrakan hanya tahu bahwa ibu Mira asli dari Purwokerto. Jadi kemungkinan, Mira memiliki kerabat di Purwokerto. Ia sangat bersyukur kalau bertemu wanita parubaya yang mengaku dekat dengan Mira dan ibunya, dan dialah yang menunggu almarhumah ibu Mira selama sakit. Wanita itu memberikan nomor handphone Mira yang baru. Ia mengatakan, kemarin Mira menghubunginya bahwa sekarang ia tinggal di pondok pesantren di Purwokerto. Aska bersyukur bukan kepalang. Ia merasa Tuhan berbaik hati padanya karena menunjukkan jejak Mira yang dapat ditelusuri. Meski wanita parubaya itu tak tahu alamat pondok pesantren yang Mira tinggali, karena Mira tak mau memberitahu, tapi ini sudah menjadi satu kunci untuk menemukan Mira. Nomor ponsel Mira sudah ada dalam genggaman. 2 kali ia menelpon Mira dengan nomor handphonenya yang lain, yang tidak diketahui Mira. Ia menunggu lama sampai Mira mengangkatnya. Saat terdengar suara wanita itu dari ujung telepon, bibir Aska terkatup. Hatinya bergetar mendengar suara Mira. Ia belum siap menyapanya langsung di telepon atau chat di WhatsApp. Ia takut Mira akan mengganti nomornya lagi. Ia masih terus mencari alamat Mira. Ia yakin jika ia bertanya langsung pada Mira, wanita itu tak akan memberitahu. Aska mengusap wajahnya. Ia memainkan satu lagu yang rasanya begitu tepat menggambarkan suasana hatinya. Aska menerawang ke langit-langit. Ia sadar saat ini seakan menjelma menjadi laki-laki lemah, rapuh, yang bisa sedemikian gila karena cinta. Cinta yang tak ia duga akan tumbuh begitu besar di luar kendalinya. Ia sadar ini bukan obsesi seperti apa yang ia rasakan pada Rea. Ini benar-benar cinta. Ada keinginan yang kuat untuk melindungi Mira dan membahagiakannya. Ada keinginan yang menggebu untuk membesarkan anaknya kelak bersama-sama Mira. Bagaimana bisa ia tenang, seakan tak terjadi apa-apa, sementara wanita yang ia cintai tengah berjuang sendirian menjalani kehamilannya. Bagaimana bisa ia bersenang-senang, sementara Mira tengah menderita.
Hatinya serasa hampa, kosong, raganya bernafas, jantungnya masih berdegup, tapi jiwanya serasa mati. Dalam detak nadi, tak selalu ada kehidupan di dalamnya, karena sebagian orang merasa sudah mati meski nafas masih berhembus. Masih ada satu alamat yang belum ia sambangi. Lulu, sahabat baik Mira. Ia mendapatkan info ini dari salah satu karyawan di nightclub tempat Mira dulu bekerja. Ia pikir, ia harus menemui wanita itu untuk menanyakan alamat Mira. Aska bergegas. Ia bahkan meminta sekretarisnya menunda pertemuannya dengan rekan bisnisnya. Ia ingin menyambangi kontrakan Lulu. Bisa saja ia menemui wanita itu di klub. Namun ia tak bisa menunggu sampai malam. Wanita itu terperanjat kala menatap sosok yang mematung di depan pintu. Sang CEO tajir itu datang ke kontrakannya. Lulu sudah menebak. Cepat atau lambat, Aska akan mengetahui siapa saja yang dekat dengan Mira dan akan menanyakan alamatnya. Lulu mempersilahkan Aska duduk di teras. Rasanya sungkan mempersilahkan masuk, meski banyak penghuni kontrakan yang tak peduli akan siapa saja tamu yang mendatanginya, karena namanya sudah dicap sebagai perempuan malam yang gampangan dan bisa dipakai. Aska menaruh harapan besar pada Lulu agar mau memberitahu alamat Mira. Di antara semua karyawan di klub, hanya Lulu yang paling dekat dengan Mira. Maaf jika saya mengganggu. Mungkin kamu juga sudah bisa menebak maksud kedatanganku. Lulu tak merespons. Ia menunggu Aska hingga selesai bicara. Aku mohon, beritahu aku alamat Mira. Please, apapun yang kamu mau, akan aku berikan asal kamu mau ngasih tahu alamat Mira. Lulu terdiam. Bukan tentang besarnya imbalan yang memikatnya untuk membantu Aska. Namun ia hanya memikirkan Mira dan calon bayinya. Ia ingin Mira bahagia dan mendapatkan pendamping yang bertanggung jawab. Lulu bisa melihat ketulusan Aska, namun ia kembali teringat akan janjinya pada Mira untuk tidak memberikan alamatnya pada Aska. Gue udah janji sama Mira buat gak ngasih tahu ke siapapun di mana dia sekarang. Tukas Lulu datar. Aku mohon Lu, please. Aku gak bisa tenang kalau belum ketemu Mira. Di dalam rahimnya ada darah dagingku, Lu. Aku punya hak untuk bertanggung jawab pada anakku. Aku ingin menebus semua kesalahanku pada Mira. Lulu masih membisu. Ia tak tega melihat pria di hadapannya memohon dengan mata yang berembun. Tanda-tanda kurang tidur terlihat jelas dari sorot matanya yang sayu. Demi Allah, Lu. Aku mungkin bukan orang baik. Aku brengsek. Aku pendosa. Tapi untuk kali ini, aku benar-benar menyesal telah menyakiti Mira. Tolong kasih tahu alamat Mira. Aku punya nomor Mira yang baru. Aku takut ia akan mengganti nomornya kalau aku menanyakan langsung padanya. Aku gak mau kehilangan jejaknya. Lulu tak dapat berkata-kata. Ia bisa merasakan kepedihan di setiap kata yang terlontar dari bibir Aska. Aku cinta dia, Lu. Aku sayang dia. Juga bayi dalam rahimnya. Aska segera mengusap sudut matanya yang berair. Pantang baginya menangis. Tapi ia merasa sudah ada di ambang batas ketegarannya. Lulu terenyuh melihatnya dan tak terasa matanya ikut berkaca. Batinnya meminta maaf pada Mira. Ia harap ini jadi jalan bagi Mira untuk menjemput kebahagiaannya. Baiklah, gue akan ngasih tahu alamat Mira. Aska menganga tak percaya. Senyum perlahan mengembang di kedua sudut bibirnya. Makasih banyak, Lu. Kamu minta apa? Nanti aku akan usahakan untuk memenuhi. Binar mata Aska terlihat seperti kilapan bintang yang menambah cerahnya malam. Gue gak minta apapun. Gue hanya ingin lo sungguh-sungguh bertanggung jawab sama Mira dan anaknya. Jangan sakiti Mira. Jangan sia-siakan Mira dan anak kalian. Aska mengangguk berulang kali. Pasti, Lu. Pasti. Aku gak akan menyia-nyiakannya. Aku ingin menebus semua kesalahanku dan membahagiakannya. Aska pulang dari kontrakan Lulu dengan perasaan lega. Ia berencana untuk berangkat ke Purwokerto secepatnya. Tak sabar rasanya untuk melihat Mira dan calon anaknya di dalam rahim wanita itu. Ia ingin mengusap perut Mira dan menyapa calon anaknya. Mobil berhenti di lampu merah. Matanya menyipit kala ia melihat seorang ibu muda yang dengan perut buncit berjalan di tepi jalan dengan susah payah. Di tangannya menggantung satu keranjang berisi roti-roti yang dikemas plastik. Ibu tersebut berjualan roti di jalan dalam keadaan hamil. Tiba-tiba ia teringat pada Mira. Bagaimana kondisi Mira? Apakah ia juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan calon anaknya?
Ada rasa perih yang menggerogoti hatinya. Ia berharap Mira dan calon anaknya baik-baik saja. Ia memanggil ibu muda tersebut. "Teh, saya borong rotinya." Wanita itu tersenyum cerah dan berterima kasih karena dagangannya diborong habis oleh sang CEO. Wajah Mira seolah mengisi seluruh penglihatannya. Ia tak bisa menyingkirkan nama itu barang sedikit pun. Aska mengetik kata demi kata dalam pesan WhatsApp. "Aku kangen." Dan ia beranikan diri untuk mengirimkannya pada Mira.